Pemirsa, kita ikuti keterangan pers dari Karopenmas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono terkait penembakan di kilometer 50 tol Cikampek. Pasalnya pasal 338, junto pasal 351 KUHP. Pak, inisial 3 terlapor itu? Kenapa? Inisial 3 terlapor. Inisial 3 terlapor? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat. Pemirsa, usai dideklarasikan Nasdem sebagai bakal calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024, Anies Baswedan berada di posisi atas dari 4 tokoh potensial. Hal tersebut tergambar dari hasil survei yang dilakukan oleh Trust Indonesia Researching dan Consulting. Sementara Fox Poll Center Research Consulting menempatkan Anies Baswedan tertinggi di segmen Capres, sementara Sandiaga Uno tertinggi di segmen Cawapres. Ya, berbagai lembaga survei mulai melakukan penilaian elektabilitas tokoh-tokoh lain yang dianggap mampu mengimbangi Anies Baswedan. Dalam simulasinya, pemirsa, Fox Poll memunculkan 3 nama pasangan. Duet Anies Sandi mendapat 33,8%, Ganjar Pranowo Erick Thohir 30,7%, dan Prabowo Khofifah 25,9%. Survei dilakukan Fox Poll Center Research Consulting dilakukan pada November 2022. Sementara itu, hasil survei Trust Indonesia menyebut pasangan Anies AHY menempatkan posisi tertinggi di 34,4%. Pasangan Ganjar dan Erick Thohir memiliki 27,7%. Namun sebaliknya pasangan Ganjar Ridwan Kamil 27% mampu mengalahkan Anies AHY 26,7%. Tingginya suara Anies juga mendongkrak suara Partai Nasdem sebesar 3,4% akibat efek ekor jas atau kotel effect. Namun semua tergantung dari koalisi perubahan yang terdiri dari partai yang mengusung para calon presiden 2024. Kenapa? Karena koalisi yang terbangun hari ini ternyata memberikan dampak secara politik dan juga dampak secara sosial. Ini yang coba kami potret. Jadi ada 3 pusaran politik yang hari ini berkembang, baik itu dari sisi koalisi perubahan yang digawangi oleh PKS, kemudian digawangi oleh Demokrat dan Nasdem. Ternyata setelah kami potret,
memberikan peningkatan elektabilitas kepada partainya, kenapa mereka lebih dahulu. Nah, sementara yang lain kayak misalnya PKB dan Gerindra yang belum menyatakan secara tegas siapa yang akan menjadi calon presidennya, ternyata tidak memberikan dampak elektoral yang signifikan. Partai Keadilan Sejahtera PKS secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Deklarasi dihadiri langsung oleh Anies dan setidaknya ada 3 kriteria yang telah dipenuhi oleh Anies sehingga layak diusung oleh PKS. Anies Rashid Baswedan secara resmi dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Anies hadir langsung dalam acara deklarasi yang digelar di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut dalam musyawarah Majelis Syuro telah memutuskan akan mengusung Anies sebagai calon presiden 2024. Anies dinilai mempunyai sejumlah keunggulan yang membuatnya diusung PKS. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang pertama, Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Yang kedua, Saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Dan yang ketiga, kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni. Deklarasi diawali dengan iring-iringan bersama rombongan kader. Tuntut kejujuran, Mas Indra. Sebetulnya kenapa sampai pada akhirnya saya sebagai mantan banteng atau mantan kader PDIP gitu kan. Terus kedua saya adalah warga Jawa Tengah, terus akhirnya memilih Anies. Itu karena sebuah proses kejujuran gitu loh. Kalau saya paksakan saya harus memilih di luar Anies karena alasan sama-sama pernah di PDIP atau sama-sama orang Jawa Tengah, kan malah nggak jujur. Yang namanya jujur itu kan mengikuti hati nurani gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya jujur, saya sedang sangat jujur sekali, Mas Indra. Tapi kalau membandingkan kinerja dan rekam jejak, bagaimana Pak? Antara Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Tengah, apakah memang sama atau lebih bagus yang mana gitu? Anda melihatnya yang merasakan sendiri dan juga melihat kan? Oh, saya sering, karena saya orang Jawa Tengah, sering ke Semarang, sering ke beberapa kota gitu. Tetapi sempat saya penasaran sekali nih Mas Indra, karena setelah sekian puluh tahun saya nggak ke Jakarta gitu. Tetapi tayangan-tayangan tentang Jakarta selama pemerintahnya Pak Anies itu membuat saya penasaran. Akhirnya beberapa bulan yang lalu saya mencoba membuktikan gitu loh. Apakah betul itu tayangan-tayangan viral itu tentang pembangunan yang ada di Jakarta itu. Akhirnya saya lupa bulannya, tetapi kurang lebih 2 bulan yang lalu saya ke Jakarta dan saya mencoba membuktikan ternyata apa yang diviralkan di YouTube atau di medsos itu ternyata nggak bohong, Mas Indra. Saya tidak bermaksud tidak menghargai gubernur saya, tetapi toh pada akhirnya saya harus memberikan pilihan yang objektif, gitu loh, untuk Indonesia ke depan, Mas Indra. Ya, memang kalau kita dari data saja, salah satu problema di Jawa Tengah itu kan tingkat kemiskinan yang tinggi ya, 2 provinsi. Salah satu yang tingkat kemiskinannya tinggi, sedangkan DKI Jakarta itu adalah salah satu provinsi yang pengentasan kemiskinannya terbaik di tahun lalu. Jadi kan kalau kita mau bandingkan kinerja bisa kita lihat memang sepertinya lebih bagus Pak Anies kan begitu. Tapi ya
Anda kan yang menjadi warga. Anda kan malah masih ragu-ragu. Ini bukan sepertinya gitu loh. Nah, saya bukan warga Jawa Tengah, jadi kan nanti takut bias kan begitu. Tapi oke lah, artinya biar masyarakat juga melihat sendiri, mendengar. Pemirsa, itulah mengagetkan ya bagi publik, terutama bagi kampret. Kok si Noel yang dedengkotnya dari Jokomania dukung Jokowi 2014, 2019, kemudian beralih ke Ganjar, kok tiba-tiba meninggalkan Ganjar. Nah, itu beberapa hari yang lalu ya? Ya, 2 minggu yang lalu lah dengan hitungan waktu sekarang. 2 minggu lah. 2 minggu lah. Oh, 2 minggu lah. Sebenarnya apa sih alasannya? Alasan pertamanya Bung Karni, selain yang pernah saya sampaikan soal tidak punya gagasan, kemudian tidak punya nyali, adalah Ganjar memang belum nyapres. Kan tidak nyapres Ganjar. Kedua, PDIP juga belum mendeklar Ganjar sebagai calon presidennya. Nah, sikap saya ini selaras dengan sikap partai dan sikap Mas Ganjar itu sendiri. Nah, dua dasar itulah yang membuat saya harus mengambil pilihan, karena saya tidak mau dalam 2 tahun energi saya dibuang sia-sia. Nah, akhirnya kita sepakat di DPP Jokowi Mania, Joman, untuk cari pilihan yang terbaik agar barisan ini tidak menjadi barisan yang gantung. Gitu. Nah, akhirnya kita putuskanlah sebelum putuskan ke Prabowo, kita bubarkan dulu secara etik. Karena kita harus punya tanggung jawab publik. Kita mendirikan, kita declare. Ya kita bubarkan, ya kita declare juga. Pembubaran itu pertanggungjawaban publik kita. Nah, setelah bubar baru kita dukung Pak Prabowo di tanggal 14 dan pertemuan dengan Pak Prabowo 2016. Sepertilah kira-kira Pak Karni. Ya, tapi nggak ada 2 tadi soal gagasan dan tidak ada dukungan aja. Alasan Anda saya baca itu. Ada 5 kalau nggak salah poin Anda terhadap Ganjar. Ya kalau mau dilihat sih 8 bukan 5. Gitu. Nah, dari 8 itu saya baca dulu ya. Karena ini kan panjang dan terlalu panjang sekali. Nggak hafal ya? Alasan pindahnya aja nggak hafal. Harus baca dulu. Substansinya nggak, yang paling penting substansinya. Substansinya itu tadi soal soal tidak memiliki gagasan dan tidak berniat, dan itu bisa kita buktikan. Sampai detik ini memang Ganjar tidak punya keberanian. Dan alasan yang lebih penting lagi memang Ganjar itu belum nyapres. Karena kan gini, banyak orang menarasikan alasan baru. Enggak, bukan alasan baru, tapi itu fakta. Memang itu fakta. Ya, karena kita selaras dengan kebijakan partai dan kebijakan sikap Mas Ganjar selama ini. Kalau soal alasan yang kemarin saya sampaikan, coba mencari reason yang pas, lebih ideologis. Karena gini, Mas Ganjar itu kan aktivis, lebih paham tentang hal yang ideologis dan nilai. Gitu. Nah, coba saya menyampaikan hal yang ideologis. Kalau saya menyampaikan hal yang tidak ideologis, itu sama juga saya merendahkan Mas Ganjar. Sebenarnya kan saya coba mengangkat adrenalin Mas Ganjar. Lu bisa nggak punya nyali, lu bisa nggak punya gagasan gitu loh. Dan sampai detik ini kan memang tidak ada juga gitu, 0 gitu loh. Tapi itu kan dinarasikan saya berkhianat, kemudian oportunis. Kalau oportunis logikanya, Mas Ganjar saat kita tinggalkan elektabilitasnya tinggi-tingginya. Kedua, berkhianat. Yang pertama mendukung Mas Ganjar itu saya, Eko Kuntadi dan kawan-kawan ini kan pengikut saya, follower saya. Follower kita, makanya saya bilang apa yang dihanatin sampai detik ini, orang mereka juga follower kita, gitu loh. Iya. Ya karena gini, kita kan ngadepin stand up komedi. Nah, ngadepin stand up komedi ngapain ngomong hal ideologis, yang lucu-lucu aja, yang enteng-enteng gitu. Kalau benar-benar nggak mungkin nyampe mereka. Kayak gitulah Bung Karni. Ya, tapi bagi saya ya menarik ya. Kalau begitu dulu itu ada mendukung Ganjar itu alasan ada apa? Alasan yang tepat, karena saya menolak gagasan 3 periode. Hanya gara-gara itu? Iya. Kenapa Anda nggak cari yang lain? Prabowo. Ya, pilihan yang paling tepat saat itu, ya Ganjar. Yang paling tepat, yang ideal untuk melawan arus kekuatan para bandit-bandit di lingkaran Jokowi ini. Ya cuman itu yang paling bisa saya lakukan. Ini kan para garong nih ya, garong para pencari cuan yang nggak berhenti-hentinya untuk membajak demokrasi yang pernah kita perjuangkan di 98. Nah, apakah Eko dan kawan-kawannya mampu berpikir hal yang sangat ideologis? Tidak mampu. Otaknya, kalau bahasa Rocky Gerung, saya pinjam istilah Rocky Gerung, ada otaknya tapi nggak ada tempurungnya, kayak gitu lah kira-kira. Bukan, jadi kita kan mengidolakan orang karena kagum sama kepribadiannya, gagasannya, idenya.
dan juga konsistensinya segala macam lah. Apa itu tiba-tiba hilang begitu aja? Karena saya bukan pengagum orang ya. Kayak dulu kita harus ingat peristiwa kenapa kita dukung Jokowi. Jokowi itu punya prestasi yang luar biasa yang dinarasikan soal berbasis kinerja. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima, punya kesabaran dan sebagainya. Dia sedang meletakkan standar kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, bukan apa? Kepura-puraan. Nah, itu kita suka pemimpin kayak begitu. Gitu loh. Nah, ini kan tidak ada ya di Mas Ganjar yang selama 2 tahun kita lihat. Nah, ketika kita menyampaikan itu banyak orang kesurupan tuh. Waktu saya bubarkan JP Mania, lantas saya coba menggugat apa yang tidak dilakukan Mas Ganjar. Kan kita dulu berharap ekspektasi kita, Mas Ganjar punya gagasan buat Indonesia ke depan lah, gagasan besarnya. Gitu. Gagasan besar itu dari apa? Dari apa yang dilakukan di Jawa Tengah. Dan itu tidak ada. Tapi ketika saya menyampaikan itu, wah orang pada kesurupan nggak karuan lah, khususnya Eko dan kawan-kawan itu nggak ada ngaruhnya lah gitu. Tapi kita hanya ketawa aja. Kalau nggak ada ngaruhnya, kita dibikin konten berkali-kali. Nggak sebetulnya. Mau ketawa nggak enak, mau ngentut juga nggak enak. Udahlah. Kita bersyukur. Aja. Tadi kan Anda bilang GP Mania bubarin diri keluar dari Ganjar, survei terakhir Ganjar makin meningkat. Alhamdulillah. Artinya memang nggak signifikan itu. GP Mania sama sekali nggak signifikan, itu yang pertama. Yang kedua logikanya gini. Signifikannya di mana? Enggak, logikanya gini. Tidak signifikannya di mana? Selama Anda ngaku tidak signifikannya di mana? Ntar dulu. Ya nggak signifikan. Mana? GP elektabilitas Ganjar makin meroket. Kan saya udah bilang tadi, saya meninggalkan Mas Ganjar, elektabilitasnya lagi tinggi-tingginya. Lagi meroket, jadi nggak signifikan. Yang kedua, ya signifikasi kan bukan Anda yang ngitung, tapi publik. Yang kedua, Anda bilang selama 2 tahun dukung Ganjar. Saya setuju sama pertanyaan Pak Karni. Lalu kemarin dukung Ganjar, alasan Anda apa? Apakah bener gak gini? Biar nggak blow on gini, biar nggak blow on pertanyaannya. Jelas jawaban saya karena menolak gagasan 3 periode. Ingat nggak itu kata? Nah bedanya kelompok mereka ini dukung Ganjar, tapi dukung juga 3 periode. Siapa yang mendukung 3 periode? Bos, dukung Ganjar, kita ini lihat bos ada jejak digital. Siapa yang dukung 3 periode? Saya pertama teriak tidak sepakat 3 periode karena itu dukung Ganjar dan konsisten. Kenapa saya dukung Ganjar? Karena saya tahu ketika mau ngambil keputusan, saya pikirin secara matang. Ini orang yang tepat, gagasannya bagus, rekam jejaknya bagus. Mana gagasannya? Kasih tahu saya mana gagasannya. Loh, Anda nggak belajar. Belajar apa? Kemarin aja soal stunting. Gagasan yang mana? Coba cari berita. Gagasan yang nyari Google jawab aja. Enggak. Mana gagasannya? Bukan. Udah jawab dulu gagasannya mana? Bukan udah jawaban dulu gagasannya mana? Diam dulu. Jawab dulu gagasannya mana? Nggak bisa diam. Gagasannya mana dulu? Lo mau dijawab? Noel, saya kasih tahu ya. Soal stunting, itu satu hal yang di sekarang Jawa Tengah jadi percontohan. Bukan stunting semakin blow on lo. Stunting itu program nasional, bukan gagasannya Ganjar. Ketika direalisir dalam program kerja itu butuh gagasan. Nanti lo diketahui publik lo. Sorry. Adil Makmur juga program nasional. Ya stand up comedy begini nih lucu. Saya tanya, itu program nasional ditaruh ke daerah-daerah, diimplementasikan oleh kepala daerah. Anda dukung Prabowo, gagasan Prabowo mana? Berapa? Gagasan Prabowo apa? Mau tahu? Saya tanya Anda. Gagasan Prabowo apa? Lo nanya apa? Iya nanya. Gagasannya apa? Gagasannya apa? Kamu bertanya. Gagasannya apa? Iya. Enggak. Lo juga nggak tahu apa itu gagasan. Gagasan itu malu kayak gini. Gue sedang bicara dengan stand up comedy, jadi nggak penting ngomong gagasan. Sekarang gagasan Prabowo apa yang ini ngobrol dengan stand up comedy. Pertama diajak ngomong hal ideologis nggak bisa, diajak ngomong gagasan nggak ngerti, diajak tentang nilai nggak ngerti, ngomong demokrasi juga. Makanya udah stand up comedy aja. Udah ngomong stand up comedy aja. Enggak. Itu lebih terhormat. Saya tanya Anda gagasan Prabowo apa? Kita bantu kalian gue bayar nih. Saya tanya Anda gagasan Prabowo apa? Yang menurut Anda dukung karena gagasan. Anda nggak bisa jawab karena Anda sendiri nggak punya informasi, nggak punya gagasan. Cepet lo stand up comedy. Lo udah stand up comedy aja atas cepet. Gue kasih duit. Enggak, itu Nora. Lo iya, bukan Nora, mau kasih kalau mau. Gini, saya kasih tahu ya. Nggak ngerti ideologi, jangan ngomong hal ideologis. Nggak ngerti ngomong gagasan, jangan ngomong gagasan. Anda juga nggak tahu gagasan itu apa. Udah jangan yang mana gagasan Prabowo apa? Nggak penting gue jawab stand up comedy, nggak penting untuk ngejawab stand up comedy nggak pantas. Lo iya ngapain lo? Stand up comedy, ngejawab stand up comedy. Pertanyaan stand up comedy, lucu-lucuannya jawabannya. Udah itu. Anda bubarkan GP Mania. Sebelum ke Prabowo, mau ketemu Surya Paloh di Nasdem. Sebetulnya Anda jualan di Ganjar nggak laku, jualan ke Anies nggak laku, sekarang jualan ke Prabowo. Sebetulnya ya itu ampun, Bos. Mau tahu nggak kenapa kok ke Nasdem? Iya. Itu banyak teman-teman gue di situ. Enggak, itu ya ampun, Bos. Ya kita logika aja, lo boleh ngomong banyak teman-teman ini itu. Anda nggak laku jualan di Ganjar karena Anda tidak diapresiasi, karena ngerepotin. Mana rusak? Jualan ke Anies ditolak, sekarang diterima di Prabowo. Bos, demokrasi nggak seperti apa yang kenyataanmu itu. Kenyataannya kita gembira. Gembira apanya? Ya kita gembira. Kalau yang pada mau kesurupan gitu gembira. Kita gembira, Anda nggak di Ganjar. Logikamu nggak konsisten. Logikamu nggak konsisten. Kalau seandainya kau yang gembira,
kalian nggak kesurupan. Kita cuma gini, kalau kalian kita kesurupan, pengen silakan, lurusin silakan logikamu. kesurupan, tapi jangan rusak. Kita pengen Orang lurusin kesurupan. caramu Ngawur berpikir. kesurupan. Kalau lo ngambil keputusan nggak pernah berpikir 2 tahun dukung Ganjar baru sadar gagasannya nggak ada. Selama 2 tahun lo blow on, nggak tahu gagasannya, baru tahu gagasannya nggak tahu gagasannya. Ini apa alasannya dukung Ganjar? Nggak tahu gagasannya. Ada banyak alternatif lain, bisa dukung Anies, bisa dukung yang lain. Jelas-jelas sekarang yang sudah deklarasi yang resmi baru PKS tadi, Ada tong Anies. sampah nggak di sini, tong sampah? Apakah Prabowo sudah deklarasi presiden? Kalau ada tong sampah, Gitu loh. ajak ngobrol. Belum. Ya, Belum resmi banget. dia bilang begini, bahwa dia yang dukung Ganjar karena dia nggak setuju presiden 3 periode. Nah itu dia, kan bisa ada alternatif lain. Nggak nyambung. Tidak ada hubungannya antara dukung seseorang dengan tidak setuju. Anda teriak aja tidak setuju cukup. Selesai. Kenapa dukung-dukung? Tetapi Anda nggak tahu orang yang Anda dukung ini punya gagasan apa nggak. Baru sekarang ngomongnya. Perut gue. Gitu loh. Itu artinya ketika Anda ngambil keputusan nggak dipikirin secara matang. Sama dengan tolol. Karena nggak dipikirin secara matang. Dan sama, sekarang orang nggak percaya Anda pindah ke Prabowo ngomong gagasan. Enggak, lo pengen jualan. Ada tong sampah nggak? Lu pengen jualan nggak laku, Noel. Jualannya nggak laku, jadinya sekarang Jualan nggak laku. itu di Gua situ. nggak. Bos, baru teriak bubarkan JP Mania, kalian udah kesurupan bikin Nggak ada konten. yang Kalau nggak kesurupan. laku, ngapain kalian bikin konten? Kita Gini, cuma sejelek-jeleknya ngelurusin gue, bos. logikanya. Kita, Emang bos, jelek. kita sudah memberi berkat buat kalian. Berkat apa? Udah tenang, jangan saya gemeteran kasih tahu ngomongnya. ya. Gue nggak Jadi, sedang gini, Mas. mengintimidasi. Tenang kayak Ketika gini, Anda santai gitu, dukung ngobrol Jokowi, ketawa. Anda juga cari jabatan sebagai komisaris. Dan kebetulan Bos. dipecat. Jadi jangan ngomong soal demokrasi, jangan ngomong Nih, soal... yang minta pecat itu diri gue sendiri ya. Lu marah sama gua gara-gara dukung Munarman. terus Emang gue dipecat. dukung Munarman. Gue sampai detik ini tidak akan Makanya- sedikit pun menghilangkan itu. Dan gue bangga membela Munarman. Makanya nggak cocok Ayo. dukung Pak Ganjar yang rusuh sama terorisme. Nggak cocok. Terorisme Anda apa? cocok Ingat lo, sama pernyataan lo, Ganjar. ini terrecord lo. Oh, Ayo lo iya. ngomong apa lo? Ayo, Sudah ayo. ketuk palu. Stop Palu, teroris bukan? Ayo lo. Jadi ketuk palu, Iya, teroris dia bukan? menjadi pendukung teroris, dia kena undang-undang Saking teroris. tololnya, bos, dia kena pasal tidak melaporkan kejadian. Undang-undang Bodohnya makin blow on. teroris. Makin blow on. Undang-undang Blow on-nya. teroris. Udah cocok lo jadi kelompok sebetulnya gitu lo. wajar kalau Anda nggak dukung Ganjar karena secara ideologi nggak Ideologi- cocok. Orang-orang yang Coba kita mendukung ngomong kelompok-kelompok ideologi garis apa? keras Kita ngomong nggak ideologi cocok apa? dengan Ganjar. Apa ideologi apa? Jadi kita bersyukur Anda nggak di Bisa ngomong sama Marmut. Ini cuma nerusin soal meluruskan logika Anda saja. Enggak, Keputusan gini. yang diambil nggak ada Tadi kan alasannya kenapa dia dukung Ganjar? Karena nggak mau 3 periode. Sekarang apakah 3 periode itu memang sudah nggak dijalankan lagi? Oleh Kemungkinan relawan. kayaknya melihat realita hari ini kayak nggak mungkin. Gambling lah ya. Karena kita lihat kan kebetulan yang menarasikan, mengorkestrasikan gagasan 3 periode ini kan kawan-kawanku semua datuk gitu. Jadi aku tahu sekali. Nah hari ini kan mulai misalnya kayak kawan-kawan Projo mulai menolak gagasan 3 periode. Tapi kan hari ini mulai ada timbul wacana soal penundaan pemilu. Dan ini bahaya lagi. Tapi ujung-ujungnya saya yakinkan sekali bahwa itu mereka ingin merusak selain demokrasi dan membajak demokrasi, mereka ingin merusak citra presiden yang kita pilih, yang kita cintai hari ini. Itu. Ya artinya karena saya lihat relawan Jokowi masih bergerak terus. Lah inilah yang bahayanya kalau demokrasi kita modelnya seperti model idol ya. Akhirnya ya begini jadinya. Akhirnya kita hanya melihat gerombolan-gerombolan anak monster yang ingin menciptakan monster di tengah demokrasi. Dan itu bahaya sekali. Tadi Anda bilang banyak garong-garong di sekitar Jokowi. Siapa yang Anda maksud garong? Lah yang udah berapa banyak tuh menteri yang terlibat PCR, lantas bansos, kemudian main vaksin, minyak goreng, garong semua tuh maling. Apa Anda sependapat? Ya kalau mereka sebagai pelaku korupsi harus dimusuhin. Gitu loh, harus dimusuhin. Itu garong-garong negara ya harus dimusuhin. Kita salah. Setuju. Gitu loh. Ini cerdas. Jadi gini menurut saya ya Pak Karni ya. Noel ini yang pertama menurut saya dalam konteks politik yang pertama harus dibubarkan itu Joman. Karena Jokowi udah 2 periode. Buat apa sekarang ada Jokowi mania? Gunanya apa? Gitu loh. Mungkin Ganjarian ketika nanti Ganjar 2 periode kita bubar. Buat apa? Karena ini adalah proses kita mendukung seseorang. Kalau udah 2 periode, terus apa lagi gunanya Joman dipertahankan? Harusnya itu yang dibubarkan. Bukan ketika dia mencari celah untuk mengkritisi gitu loh. Mengkritisi Ganjar dengan cara kayak gitu. Dari awal juga Ganjar nggak pernah membentuk relawan-relawan, nggak pernah bentuk apa. Jadi itu kesadaran sendiri. Saya kok baca apa yang Anda mau Kenapa sampaikan? bikin relawan? Kenapa? Dukung Ganjar. Ganjar jelas masih Jelas, ada peluang. Kalau Jokowi udah nggak ada peluang. Oh, bukan. Kalau Anda mau Jokowi
tidak periode, konsistensinya dia harus bubarkan Joman. Sekarang dia bilang dia nggak mau Jokowi 3 periode, tapi Joman masih dipertahankan. Itu logika. Kau mentalmu belum berkuasa aja. Kau cara berpikirmu sangat orde baru banget, fasis banget. Kita ikutin logikamu. Kita berorganisasi mau ngapain tuh hak setuju. Setiap warga negara, Tapi dan kan itu kita ikutin logikamu. Kalau Anda bilang tidak setuju, cinta lu. Kalau Anda tidak setuju Jokowi 3 periode, yang pertama harus dibubarkan itu Jokowi mania sebagai relawan Jokowi. Apa? Ya jelas ini nggak lagi signifikan. Nggak signifikan di mana? Ya katanya Anda nggak mau 3 periode, sekarang masih ada Jokowi sampai tahun berapa? Ya sampai tahun 2024. Nah, signifikansinya kita apa? mengawal presiden sampai 2024 itu gak lurus kita. Dan itu komit. Nggak perlu pakai relawan-relawan. Kalau itu apa bos? Itu relawan yang diinginkan oleh presiden. Kalau nggak ngerti apa, mending diam aja. Gini. Aduh, gini apa sih? Relawan itu salah satu fungsi politiknya adalah memenangkan calon. Ya ampun. Jokowi udah menang nih. Anda nggak mau lagi terpilih menjadi 3 periode. Dari sekarang organ-organ yang memang dulu mendukung Jokowi 3 periode, nggak lagi 2 periode, mendukung Jokowi, nggak lagi signifikan kalau maunya Jokowi cukup sampai di sini. Gitu. Dari mana logikanya? Logika lu udah sesat. Enggak lah. Anda yang aneh, mau Jokowi cuma 2 periode tetap mempertahankan relawan Jokowi. Itu logika paling aneh dan paling tolol yang pernah saya dengar. Ya, usah gitu ngomong stand up comedy. Ya, enggak dong. Bahasa soal logik, bro. Logika logikanya di mana? Alasan Anda nggak mau Jokowi 3 periode tetap mempertahankan relawan Jokowi itu sama sekali nggak logik. Dan saya yakin Anda kenapa kalau ngomong ke Joman doang, kenapa nggak organ yang lain tuh banyak? Ya organ yang lain yang Anda tuduh-tuduh itu sebagai mendukung 3 periode. Iya, kenapa enggak? Kalau memang mereka enggak mau. Itu hak demokrasi mereka. Tapi kan hak bagaimana mereka membentuk organisasinya. Dan itu partisipasi politik dalam demokrasi itu diperbolehkan. Makanya kalau pemahaman demokrasi rendah, Eko, mending lu jadi pelawak lagi. Karena itu, udah ngelawak. Jangan gunakan argumen saya nggak setuju Jokowi 3 periode, tapi tetap mempertahankan Joman. Loh, kenapa gue mencintai Jokowi, bos? Halo, kita mencintai Jokowi. Enggak. Kita mencintai Jokowi sampai detik ini, bos. Politik apa? Organ-organ itu digunakan untuk pemenangan, bro. Kok pemenangan? Gitu bos, kalau nggak ngerti apa-apa, jangan ngomong. Enggak. Bos, kita yang sering diskusi sama presiden. Ya. Lo terakhir ketemu saya kan waktu nikahan anaknya Pak Jokowi? Enggak. Aduh, ini aja bohong. Kenapa? Lo pernah ketemu nggak waktu nikahan Jokowi? Nah, udah kalau nggak ngerti apa, itu kita diskusi sama presiden. Lu diam aja udah. Mau diskusi mau enggak? Anda tidak sesuai dengan konteks yang apa konteks apaan sih? Kok nggak ngerti konteks itu diam aja. Jadi saya meragukan konsistensi berpikir Anda ngomong soal demokrasi bukan soal demokrasi. Saya mau tanya ini. Apa Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala bersama bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal Jakarta. Peringatan Isra Mi'raj dihadiri puluhan ribu jemaah dari Jakarta dan sekitarnya. Diperkirakan lebih dari 20.000 jemaah hadir di Masjid Istiqlal untuk mengikuti peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1444 Hijriah. Kehadiran para Habib seperti Habib Musin bin Idrus Al-Hamid, Habib Nabil Fuad bin Al-Musawa, dan Habib Ahmad Bahar Al-Hadar menjadi magnet bagi warga datang ke Istiqlal. Selain itu, tampak pula tokoh-tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Acara Isra Mi'raj diisi dengan sholawat Nabi, doa bersama